Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan Center mengucapkan selamat menyambut datangnya bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025. Semoga ibadah Ramadan kita tahun ini, baik siang maupun malam harinya, lebih berkualitas, lebih baik daripada ibadah-ibadah Ramadan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, nah ini dia, setiap kita itu pasti bisa menilai ibadah kita tahun kemarin. Misalnya ada yang mengatakan, iya benar Ustaz, kayaknya ibadah Ramadan saya tahun kemarin itu nilainya 6,5. Kenapa? Ya saya masih terbawa emosi, saya masih terbawa oleh hawa keinginan saya. Kalau buka puasa itu nggak lengkap, saya udah marah-marah. Kalau sahurnya cuman pakai sarden, saya agak kecewa. Di siang hari dan seterusnya. Nah, makanya bulan puasa tahun ini nih, tahun 1446 Hijriah ini, saya harus insya Allah lebih baik. Syukur-syukur bisa dapat nilai 8,5. Nah ini harus ada tekad, harus ada kemauan, keinginan kuat seperti itu. Sebab kita ini kan ada yang sudah puasa Ramadan itu 40 kali, 50 kali, 60 kali. Kalau umurnya sekarang 70, berarti dia 60 kali puasa Ramadan. Karena umur 10 dia sudah puasa. Sementara Nabi itu seumur hidupnya hanya 8 kali puasa Ramadan. Tapi kualitasnya jangan ditanya. Kenapa bisa begitu Ustaz? 8 kali, dari mana itu penjelasannya? Begini, Nabi itu berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun Nabi itu berdakwah di kota Mekah. Belum ada saum Ramadan. Kemudian Nabi berdakwah di kota Madinah itu 10 tahun. Nah, tahun pertama sampai di Madinah itu belum ada saum Ramadan. Begitu masuk tahun kedua, tepatnya tanggal 2 Sya'ban, itu turun firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal itu. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, itu turunnya tanggal 2 Sya'ban, tahun kedua Hijriah. 1 bulan kemudian barulah pelaksanaan saum Ramadan. Jadi Rasulullah itu puasa Ramadan seumur hidupnya hanya 8 kali. Dari 8 kali puasa Ramadan itu, ya kan tahun kedua, Nabi puasa tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, 7 kali. Tahun ke-9, tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Nah, belum sampai Ramadan beliau wafat. Jadi cuma 8 kali. Dari 8 kali puasa Ramadan itu, Rasulullah itu 7 kali, jumlah harinya 29 hari. 1 kali, jumlah harinya 30 hari. Oke. Nah, harusnya yang 30 hari itu 2 kali, harusnya. Tapi pas hari ke-30, yang satunya itu jam 9 pagi datanglah sekelompok
umat muslim yang tinggal di perbukitan sekitar Madinah ke Masjid Nabawi, ya, ke tempat tinggal Nabi dan para sahabat. Jadi mereka itu datang ke situ bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau dan sahabat lain masih puasa pada hari ini?" Nabi menjawab, "Oh iya, kami masih puasa lah. Hari ke-30 itu. Kalau kalian bagaimana?" "Kami sudah lebaran ya Rasul." "Sudah lebaran?" "Iya ya Rasul." "Kenapa rupanya?" "Kemarin waktu maghrib kami melihat bulan Syawal itu ya Rasulullah." "Oh begitu? Bisa dipercaya itu?" "Bisa ya Rasul, karena memang ada yang ahli di tengah-tengah kami." "Oh kalau begitu baik. Ya, aku pegang persaksian kalian dan kuumumkan, batalkan puasa hari ini, karena ini hari yang diragukan." Nah, sebagaimana ya disebutkan dalam hadis, ya, hadis ini ada hadis yang sahih. "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa qala silatu an Ammar man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan ini, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi batal hari itu, hari ke-30 itu batal. Sahabat ada yang bertanya, "Kapan sholat Idnya ya Rasul?" "Besok, lebaran kedua." Nah, di negeri kita ini, ya, di dunia ini, hanya di Indonesia yang sering terjadi ada yang puasa, ada yang lebaran. Nah, ini semenjak reformasi sampai sekarang selalu begitu. Nah, lalu bagaimana mensikapinya? Kalau saya pribadi dan keluarga itu, kalau hari ke-30 ada yang sudah lebaran, ada yang masih puasa, kami batalkan. Nah, tapi nanti sholat Idnya besok nggak apa-apa. Oke, karena sholat sunnah. Karena kalau kita pas puasa, di situ pula lebaran, ada yang lebaran, nah itu kan diharamkan puasa pada hari lebaran. Makanya kata Nabi, ini hari yang diragukan. Itu terserah kepada masing-masing. Kalau saya dan keluarga seperti itu, kami batalkan. Oke, Tep. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Ya, akan saya sampaikan ini. Kenapa bisa terjadi ada perbedaan tentang awal puasa dan akhir puasa? Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata ada dua metode untuk menetapkan, ya, awal puasa dan lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada dua metode. Yang pertama, metode ruqyah. Bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu mendoakan, ya. Ruqyah. Ro'a ya ro, ya. Ruqyatan. Melihat. Nah, yang kedua metode hisab. Bukan isab. Pakai hak, hisab. Oke, ya. Jadi ada ru'yat, ada hisab. Apa sih yang dimaksud dengan metode ru'yat itu, Ustaz? Ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni mengamati penampakan bulan sabit yang tampak pada saat terbenamnya matahari, maka di tempat itu sudah masuk bulan baru. Oke, ya. Nah, namun jika tidak terlihat dikarenakan ada awan misalnya, atau dikarenakan memang masih di bawah garis ufuk umpamanya, maka maghrib hari esoknya baru ditetapkan. Langsung ditetapkan. Malam maghrib ini belum, maghrib besok aja, begitu. Itu metode ru'yat, melihat langsung dengan mata kepala. Itu di zaman Nabi, melihat langsung dengan mata kepala, tidak pakai alat. Itu aslinya ru'yat. Apa dalilnya orang yang menerapkan metode ru'yat itu, Ustaz? Firman Allah,
Dalam suratul Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa di antara kamu yang melihat bulan, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempuasakannya. Ini surah Al-Baqarah ayat 185. Ini dalil Al-Quran tentang adanya metode ru'yat. Kemudian dalil hadisnya apa, Ustaz? Ini tadi ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in huma 'alaikum fasumu 30 yauman. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu melihat hilal, maksudnya awal bulan Ramadan, berpuasalah kalian. Dan apabila kamu melihatnya kemudian, sebulan kemudian, maka berlebaranlah kalian. Namun apabila terhalang atas kalian untuk melihat itu, entah karena memang masih di bawah garis ufuk atau karena ada yang menutupi, maka puasalah kalian Ramadan itu 30 hari. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 1808, terbitan tahun 2009. Beda terbit buku hadis itu, beda nomornya. Baik, nah sekarang kita lihat proses ya. Proses melihat bulan itu atau ru'yat itu bagaimana? Nih kita lihat nih slide-nya. Jadi apabila matahari dan bulan itu sama-sama berada di bawah garis ufuk, matahari sama bulan sama-sama berada di bawah, maka itu disebut dengan bulan mati. Nah, itu namanya bulan mati, ya, karena dia masih berada di bawah garis ufuk. Itu namanya bulan mati. Nah, tapi kalau posisi begitu matahari terbenam, itu bersamaan itu bulan naik pelan-pelan, naik dia pelan-pelan. Nah, dia berada kurang dari 2 derajat di bawah ufuk, tapi memang sudah di atas ufuk dia. Sudah masuk ke garis ufuk, itu maksudnya garis yang membentang, membatas antara laut sama langit atau bumi sama langit, itu garis lurus itu namanya garis ufuk itu. Nah, bulan itu sudah berada cuman di bawah 2 derajat. Nah, menurut ahli ru'yat, ini tidak bakal bisa dilihat baik dengan mata langsung maupun dengan alat pakai teropong. Kata mereka tidak bisa dilihat. Tapi walau a'lam ya, karena tidak pernah dibikin live. Ini saya sudah sarankan ini, bikin live, siaran langsung, matahari terbenam di Irian Jaya, di mana posisi bulan, kan bisa diteropong. Matahari terbenam di Indonesia Tengah, di mana posisi bulan. Maghribnya kemudian di Aceh, di mana posisi bulan. Karena jarak itu kan, jarak Irian Jaya, Jawa Tengah itu 1 jam. Jawa Tengah ke Aceh 1 jam. Irian Jaya ke Aceh itu 2 jam. Jam 6 misalnya maghrib di Irian Jaya, itu di Jawa Tengah, itu Indonesia Tengah itu masih jam 5. Di Aceh masih jam 4. Nah, ketika maghrib Irian Jaya, karena luas negara kita, itu posisi bulan di mana? Nah, begitu terbenam matahari di Indonesia Tengah, posisi bulan di mana? Begitu terbenam matahari di Aceh, ternyata posisi bulan sudah tinggi. Jadi maunya harus jujur. Indonesia Timur belum puasa, Indonesia Tengah Barat sudah puasa. Harus begitu. Kalau mau dibikin live, cuman kan tertutup, entah, nggak tahu kita aslinya apa. Tapi kalau malam tahun baru itu live dia, langsung dia. Nah, acara-acara apa itu bisa live dia, bisa langsung. Kenapa nggak bisa dibikin langsung? Kan bisa harusnya. Nah, cuman nggak tahu, walau alam lah, entah apa di sana adanya. Baik, nah yang ketiga, matahari terbenam. Tuh. Nah, bulan naik dia. Muncul dia bulan. Nah, posisi ini bulan itu sudah di atas derajat 3 derajat, 2 derajat di atas, mungkin 3, mungkin 4,
posisi bulan itu, maka menurut metode ru'yat ini sudah dapat dilihat. Nah, ini beginilah ya proses ru'yat itu. Secara analoginya seperti ini. Tapi memang kalau lebih baik tadi saya sarankan bikin siaran langsung. Semua TV menyiarkan harusnya. Ya. Nah, baru kita masuk yang kedua ini. Metode hisab. Apa itu Ustadz? Metode hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam rangka menetapkan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Nah, terkait dengan saum, untuk menetapkan dimulainya saum Ramadan, untuk menetapkan kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Makai metode hisab, perhitungan secara matematis dan astronomis dihitung. Metode hisab ini lebih canggih sebetulnya dia. Dia bisa menentukan dan menetapkan tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun ke depan itu bisa ditetapkan. Bahkan kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, itu bisa dihitung. Itu namanya metode hisab. Perhitungan. Oke. Apa ada dalilnya Ustaz? Nah, ada dalilnya. Kita lihat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa wa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, yang menjadikan bulan bercahaya, dan ditetapkannya bagi bulan itu manzilah-manzilah, tempat-tempat, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Ini dalilnya surah Yunus ayat 5. Nah, jadi supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Itu dita'lamu adada sinin wal hisab, dan perhitungan waktu. Nah, ini dalilnya ada tentang hisab dalam Al-Quran. Dalam hadis ada nggak Ustaz? Ada. Nah, disebutkan dalam hadis ya, bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ketika menyebutkan Ramadan, apa kata Nabi? La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqaduru lahu. Bahwasanya Rasulullah menceritakan tentang Ramadan, lalu beliau bersabda, jangan kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal, dan jangan kalian beridul fitri sebelum kalian melihat hilal. Jika bulan terhalang ya oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah atau hitunglah. Nah, jadi ini dalil tentang adanya hisab dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1773. Nah, lalu bagaimana Ustaz caranya supaya umat ini tidak dibikin bingung? Ini saran saya ini, terutama untuk ya pemerintah lah, untuk pemimpin. Ya, jangan saling mengklaim, ya, baik pemimpin umat maupun pemimpin agama, pemerintahan maupun agama. Jangan saling mengklaim bahwa yang paling benar adalah metode ru'yat. Dan juga jangan mengklaim bahwa yang paling benar adalah metode hisab. Apalagi saling menjelek-jelekkan. Nah, ru'yatlah yang paling sunnah, hisab itu bid'ah. Kemudian kata yang hisab, yang pakai ilmiah, ru'yat itu kuno, kolot, tradisional. Kita inilah yang modern.
kita inilah orang-orang yang ilmiah. Jangan juga. Jadi tidak boleh sering mengklaim. Yang paling bagus itu adalah dikompromikan. Dikompromikan antara ru'yat dengan hisab. Nah, misalnya menurut hisab nih, tanggal sekian nanti kita akan memulai puasa Ramadan. Karena menurut hisab kami, bulan itu sudah sekian derajat, sudah berada di garis ufuk. Nah, kata yang hisab, kata yang ru'yat misalnya, oh baik, nanti kita coba kita kombinasi, kita kompromikan, coba kita adakan penelitian, kita adakan proses untuk melihat itu dengan alat teropong. Nah, itu menurut hisab tadi sudah masuk bulan, wilayah Indonesia bagian mana? Kan beda wilayah-wilayahnya. Bagaimana menurut hisab Indonesia bagian timur, Irian Jaya dan sekitarnya? Nah, pas maghrib itu bagaimana posisi bulan? Maghrib kemudian nanti di Indonesia Tengah sampai nanti Indonesia Barat. Itu harus jujur dia. Nah, kemudian nanti coba dikompromikan. Mari kita lihat maghrib di Irian Jaya, coba dilihat. Nampak enggak dengan alat? Misalnya begitu. Kalau memang mau agak ribet memang, tapi memang harus begitu. Supaya fair, supaya terang-terangan. Tidak ada terselubung di balik itu. Apa terselubungnya Ustadz? Ya maaf aja ini. Adakan sidang, tapi di sana ada misalnya ya entahlah. Entah ada bermain uang di sana, kan zaman ini kan zaman edan kebanyakan orang-orang. Nauzubillahi min dzalik. Ya, baik. Nah, coba sebaiknya kita kompromikan antara ru'yah dan hisab. Kenapa? Karena nggak boleh selain mengklaim. Ya. Misalnya, ketika matahari terbenam, bulan sudah berada di garis ufuk, cuman ya 2 derajat ke bawah dia, 1 sampai 2 derajat. Kata ahli ru'yat, ini nggak bisa dilihat. Kata ahli hisab, kan sudah berada di garis ufuk, sudah masuk dia, tapi nggak kelihatan, tapi sudah masuk. Nah, itu di situ perdebatannya. Nah, kata ahli ru'yat, kalau di atas 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, baru bisa dilihat. Kata ahli hisab, wah itu memang sudah besar dia. Tapi yang jelas kalau dia sudah berada di garis ufuk, walaupun 1 derajat, walaupun 0,01 derajat, yang penting dia sudah masuk di garis ufuk, itu sudah bulan baru, kata ahli hisab. Kata ru'yat, belum, karena nggak kelihatan katanya. Baik, nah sekarang kita ambil jam, waktu, ya. Misalnya pergantian tahun di Irian Jaya jam 12 malam, kan di situ pergantian tahunnya. Jarum panjang sama jarum pendek nyatu. Tapi sudah merayakan mereka. Hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, masuk. Trompet orang-orang itu. Nah, artinya apa? Artinya ya, jarum pendek, jarum panjang itu nempel. Namun jarum detik itu sudah lewat dia. Lewat 3 detik, lewat 5 detik. Itu arti sudah masuk tahun baru. Sudah masuk hari baru. Walaupun jarum panjangnya itu belum bergeser kelihatannya, tapi jarum detiknya udah ada. Begitulah kira-kira ya tentang bulan yang 0,1 sampai 2 derajat. Dengan mata kepala nggak kelihatan, tapi dengan hisab sudah masuk dia. Nah, ini coba, ini dikompromikan begitu. Supaya sama-sama sadar. Coba kita perhatikan sholat di masa Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Muslim. Jelas sekali hadis ini. Bersumber dari Abdullah bin Amr. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat zuhur adalah jika matahari telah condong ke arah barat, sampai sebayang-bayang orang itu, benda itu seperti bayang-bayangnya. Nah, jadi sampai benda sama bayang-bayang sama panjang, itulah sholat zuhur itu. Nah, sementara waktu sholat asar, ya,
bayang-bayang lebih panjang daripada benda, sampai warna kuning itu belum hilang di ufuk barat. Artinya sebelum terbenam matahari, kalau matahari masih ada di garis ufuk, masih ada warna begitu, warna kuning itu masih asar. Tapi begitu dia hilang, tenggelam, baru itu waktu maghrib. Nah, waktu maghrib itu terbenam matahari sampai nanti warna merah di ufuk barat itu hilang. Itu kan melihat peredaran matahari, melihat, bukan menghisap, bukan menghitung, melihat. Nah, tapi zaman sekarang orang itu kalau mau sholat tidak melihat matahari, tetapi melihat jam. Zuhur jam berapa DKI Jakarta sekitarnya? Jam 12:09. Itu hisap. Sehingga ada itu jadwal waktu sholat abadi, itu hisap. Kalau mau jujur ngikutin Nabi, jangan pakai itu. Lihat dulu matahari. Udah zuhur belum ini? Lihat. Tapi kan tidak kita. Kita lihat jam. Timer lagi dibikin. Bunyi dia. Itu hisap sebetulnya. Makanya jadi jangan saling mengotot, jangan saling mengklaim bahwa kami ru'yat yang paling benar, hisap yang paling benar. Tidak. Kompromikan aja. Mana yang lebih memudahkan, meyakinkan, udah amalkanlah itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan cara berbuka puasa di zaman Nabi itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimu siyam ilal lail. Dan makan dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai datangnya malam, maghrib. Dari zaman Nabi itu Al-Quran menjelaskan ambil benang putih, ambil benang hitam. Benang putih, benang hitam. Mana itu benang putih misalnya? Ini benang putih lah ini misalnya ini. Carilah benang hitam. Mana benang hitam? Ini benang hitam misalnya, warna hitam. Nih. Tengah malam itu matikan lampu. Tengok begini. Nampak. Kalau jelas nanti yang putih nampak, yang hitam nampak, itu udah nggak boleh lagi lah makan minum itu. Tapi sekarang kan enggak. Kita lihat jam. Sudah imsak belum ini? Nah, tapi imsak di sini sama imsak di zaman Nabi atau di syariat itu beda. Kalau imsak di negeri kita ini 10 menit sebelum azan subuh. Kalau imsak yang asli, begitu azan subuh baru imsak. Imsak artinya stop. Nah, kalau yang 10 menit sebelum azan subuh itu namanya apa dalam syariat? Namanya tambih. Jadi zaman dulu tambih, siap-siap, hati-hati. Nah, begitu azan, imsak, itu yang betul sebetulnya. Nah, jadi kembali lagi, zaman sekarang orang nggak lihat lagi benang putih, benang hitam. Pakai jam. Baik. Nah, baik, sekarang kita lihat uniknya ibadah itu. Kalau ibadah sholat itu berdasarkan peredaran matahari, baik dengan ru'yat ataupun dengan hisab. Kalau ibadah haji berdasarkan peredaran bulan, yaitu bulan Qamariyah, bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau ibadah saum Ramadan ini dua-duanya dipakai. Pakai bulan Syamsiyah, pakai tahun Qamariyah. Pakai Syamsiyah macam mana maksudnya? Sehari-hari ketika memulai berpuasa satu hari itu berdasarkan peredaran matahari, terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Tapi kalau memulai di awal satu Ramadan itu pakai Qamariyah, melihat hilal. Berakhirnya nanti melihat lagi, yaitu hilal bulan Idul Fitri, bulan Syawal. Nah, inilah bulan Ramadan, ya. Jadi unik sekali, luar biasa puasa Ramadan ini. Memulainya diawali dengan bulan Qamariyah, kemudian sehari-harinya pakai berdasarkan Syamsiyah, matahari. Nah, ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa menambah wawasan buat kita dan menjadi dewasa gitu.
dewasa pemikiran kita, dewasa kejiwaan kita, legowo kita, ikhlas kita, karena kita umat Islam bersaudara, umat beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Damaikan antara saudara kamu, bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.